Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu, 8 Oktober 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pohon Tanpa Akar. Firman Tuhan terambil dalam Kolose 2 ayat ke-7 sampai dengan ke-8. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah hidup kami menjadi pohon dengan punya akar dan bukan pohon tanpa akar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita belajar sebuah tema pohon tanpa akar. Kalau kita boleh bertanya kepada sahabat perjalanan, kalau pohon dengan akar, maka dengan sangat mudah kita menjawabnya. Memang pohon kan seharusnya seperti demikian. Pohon harus punya akar, karena pohon tanpa akar tidak mungkin tumbuh. Jangankan tumbuh pohonnya, akar semua berasal dari akar terlebih dahulu. Tapi kalau berbicara tentang pohon tanpa akar, kita menemukan banyak sekali pohon tanpa akar. Di mana? Yaitu pohon-pohonan yang suka dipakai di gedung-gedung, terbuat dari styrofoam, terbuat dari kayu, terbuat dari triplek. Itu pohon. Pohonnya itu bisa bersih, tidak perlu kemudian merambat ke dalam tanah, karena memang dia tidak punya akar. Kalaupun ada bentuk akarnya, sesungguhnya tetap tidak berfungsi, karena dia bukan pohon sungguhan, tapi itu adalah pohon mainan atau pohon buatan. Kalau kita berbicara kita sebagai anak Tuhan, apakah kita ini pohon sungguhan atau pohon mainan, atau pohon pajangan, atau pohon buatan? Sehingga kita tidak memiliki akar. Siogianya pohon yang sehat, pohon yang benar, pohon yang sesungguhnya dia punya akar. Itu yang firman Tuhan katakan dalam Kolose 2:7 sampai dengan ke-8. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah engkau bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita berbicara tentang sudah berakar, sudah dibangun, lalu bertambah teguh, berkembang, lalu kemudian dikatakan hatimu melimpah. Kalau dalam pohon tentu melimpah buahnya, melimpah panennya. Pohon yang kita tanam itu apapun bentuk daripada tanamannya, apakah itu pohon jeruk, atau itu pohon kelapa, atau itu pohon buah-buahan yang lain, semuanya dimulai daripada sebuah akar. Akar yang merambat ke tanah, yang menimbulkan kehidupan yang terjadi, yang menimbulkan segala berkat Tuhan, itu bisa kita hasilkan lewat kehidupan kita. Biarlah kita boleh berkata sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kalau kita menyimak kepada ayat yang ke-8, mengapa berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia? Karena dikatakan ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kita tahu dengan jelas sejarah peradaban manusia dan sejarah iman, sejarah agama itu sama tuanya juga dengan seluruh kehidupan alam semesta ini. Setiap orang itu membutuhkan kekuatan yang lebih dahsyat dan lebih besar dari dirinya, sehingga dia tetap kuat untuk bisa menopang badai kehidupan ini. Kalau kita berbicara tentang pohon yang tanpa akar, adalah pohon yang tatkala ada angin besar sangat mudah untuk hancurnya. Sedangkan pohon dengan akar yang kuat pun kalau sudah sangat tua, maka pohon tersebut itu bisa patah dan kemudian terbelah di dalam masa-masa angin besar dan biasa hujan. Itu terjadi banyak pohon-pohonan yang jatuh. Karena mengapa? Karena usia tua. Tetapi mengapa kemudian bisa hancur? Yang hancur itu kan bagian atasnya. Tetapi akarnya adalah sumber kehidupan yang membuat dia tetap ada di dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Mari kita belajar tentang pohon yang tanpa akar. Biarlah kita dikatakan firman Tuhan, jangan terhisap, jangan tertawan oleh filsafat dunia yang kosong dan ajaran palsu yang turun-temurun dengan roh-roh dunia yang ada di dalamnya.
Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan hanya kita ingin menjadi pohon yang menghasilkan buah, tapi kita tidak pernah rela berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi pohon yang berakar, bukan menjadi pohon yang kemudian hanya luarnya saja. Bagian yang terlihat dari atas tanah kelihatannya indah, tetapi sesungguhnya itu hanya pohon mainan atau pohon buatan untuk kepentingan berbagai macam hal. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, mari kita belajar memperbaiki diri kita. Apa yang membuat hidup kita itu hanya sebagai pohon lalu tidak pernah memiliki akar. Maka akar berbicara mencari kebenaran sedalam-dalamnya. Yang namanya akar itu akan merambat ke bagian bawah, mencari sumber-sumber hidup yang ada di bawah tanah tersebut. Kalau kita berbicara, kita boleh berjuang apapun dalam hidup ini, mengejar apapun. Tetapi sebelum kita ada di dalam kebenaran firman Allah, mengejar firman Allah, hidup di dalamnya seperti akar yang ke dalam, maka kita akan menjadi orang yang kuat menghadapi berbagai macam persoalan, menghadapi berbagai macam masalah, menghadapi berbagai macam badai hidup yang bisa terjadi kepada setiap kita masing-masing. Kalau kita adalah pohon dengan akar yang kuat, sebagaimana pemazmur dalam Mazmur pasal 1, kita akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Kalau kita sebagai pohon yang memiliki akar, tetapi kalau kita sebagai pohon yang tidak memiliki akar, maka ada kesulitan, problem, kita dengan mudah meninggalkan Tuhan, kita dengan mudah hidup jauh daripada kebenaran. Tetapi sewaktu kita menjadi pohon yang memiliki akar yang sampai ke dalam, maka kita akan tahu ada bangunan kehidupan kita yang bisa berdiri kokoh. Kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran palsu, nabi-nabi palsu yang itu terjadi pada waktu lalu. Tetapi ada banyak pengajaran nabi-nabi palsu yang saat ini di dalam dunia ini. Itu mungkin orang-orang yang memberikan motivasi kepada kita untuk maju, tetapi sesungguhnya kita diperalat oleh dirinya. Ada orang yang kemudian seakan-akan berbuat baik kepada kita, ternyata ada maunya. Kehidupan yang penuh dengan syarat adalah seperti pohon yang tanpa akar, tapi kehidupan yang dijalani dengan penuh ketulusan, dengan penuh ketaatan kepada firman Allah, dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Kehidupannya akan menjadi berkat dimanapun dirinya berada, karena dirinya adalah pohon yang memiliki akar, bukan pohon yang tanpa akar. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Inilah saatnya sahabat seperjalanan kita bercermin diri, kita memperbaiki diri. Apakah kita seperti pohon yang tanpa akar, atau kita menjadi pohon yang berakar kuat di dalam kebenaran firman Allah? Belajarlah kita terus menjadi orang yang semakin baik. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berbuat yang sakit, Tuhan yang sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu, rencana, dan kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.